sejarah panjang buah kopi di Indonesia yang menarik dan penuh nilai budaya serta ekonomi satu. Awal masuknya kopi ke Indonesia, 1600-an. Kopi pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada akhir abad ke-17, sekitar tahun 1696. Awalnya, bibit kopi Arabica, Coffea arabica, didatangkan dari Yaman ke Batavia, Jakarta. Namun, bibit pertama gagal tumbuh akibat banjir. Pada tahun 1699, bibit baru didatangkan lagi dan berhasil tumbuh subur di daerah Priangan, Jawa Barat. 2. Masa kolonial dan ekspor pertama 1700-an. Pada awal abad ke-18, tanaman kopi mulai berkembang pesat. Belanda mendirikan perkebunan besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tahun 1711, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, mulai mengekspor kopi ke Eropa melalui pelabuhan Batavia. Dalam waktu singkat, kopi Jawa menjadi terkenal di dunia hingga istilah Java Coffee dipakai sebagai sebutan untuk kopi berkualitas tinggi. 3. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, 1830 sampai 1870. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipaksa menanam kopi melalui sistem tanam paksa. Petani wajib menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen kopi kepada pemerintah kolonial. Meski menyengsarakan rakyat, sistem ini membuat produksi kopi Indonesia meningkat tajam dan Belanda meraup keuntungan besar. 4. Wabah penyakit dan munculnya jenis baru. Akhir 1800-an. Sekitar tahun 1876, perkebunan kopi Arabica di Jawa diserang penyakit karat daun, Hemileia vastatrix. Akibatnya, banyak tanaman mati. Sebagai gantinya, Belanda memperkenalkan jenis baru, kopi Liberica, namun gagal berkembang. Lalu kopi Robusta, Coffea canephora, yang lebih tahan penyakit dan cocok di dataran rendah. 5. Perkembangan di berbagai daerah 1900-an. Kopi kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, Sumatera, Aceh, Mandailing, dan Lampung Sulawesi. Toraja Bali, Kintamani Flores, Papua, Kalimantan juga mulai menanam kopi masing-masing daerah menghasilkan cita rasa unik sesuai iklim dan tanahnya. 6. Era kemerdekaan dan perkembangan modern setelah Indonesia merdeka, 1945, perkebunan kopi diambil alih oleh rakyat dan pemerintah. Mulai dibentuk koperasi petani kopi. Tahun 1980-an, kopi Indonesia makin dikenal dengan merek khas daerah seperti kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Luwak, dan kopi Kintamani. Kini Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia, setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. 7. Warisan budaya dan nilai ekonomi kopi bukan hanya komoditas ekspor, tapi juga bagian budaya Indonesia, dari tradisi ngopi, di warung sampai festival kopi di berbagai daerah. Kopi Indonesia terkenal karena keanekaragaman rasa, mulai dari yang lembut, asam, hingga kuat dan pekat. Yuk dukung channel ini untuk kesejahteraan petani Indonesia